Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali saya Pendeta Veralina Lahiwu menyapa Bapak Ibu saudara sekalian dalam channel YouTube ini. Semoga semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika kita boleh ada di minggu ini, minggu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan di saat ini saya sangat merindukan untuk men-share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, di mana bagian firman Tuhan ini adalah pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 25 Juni hari ini Minggu sampai tanggal 1 Juli. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika Engkau masih tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau masih terus menyertai dan memberkati kami semua, sehingga kami boleh ada di hari ini, semua kami dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu ketika Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami saat ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan memotivasi kehidupan kami, supaya ketika kami dalam pergumulan dan persoalan hidup, kami akan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, karena kami punya iman yang benar, sehingga dengan demikian kami akan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami semua ketika kami membaca merenungkan firman ini. Kami tidak hanya jadi pendengar yang baik, tetapi senantiasa kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh
belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagian firman yang boleh kita baca di saat ini. Diangkatlah tema pembacaan di saat ini adalah jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Bapak Ibu Saudara, surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Nah, saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka mengalami penderitaan. Mereka ditindas oleh penguasa, difitnah sebagai pelaku-pelaku kejahatan, dan mereka ditekan karena iman mereka kepada Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, firman dalam pembacaan ini menjadi kekuatan, tapi juga memotivasi mereka untuk tetap hidup di tengah-tengah kesukaran, penderitaan, dan persoalan pergumulan yang mereka hadapi, yang mereka alami, yang mereka rasakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga bagian firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini juga merupakan sebuah motivasi, sebuah penguatan, sebuah nasihat atau perintah bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Di ayat pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara yang diberkati Tuhan, memang lain menerjemahkan buanglah segala kejahatan. Mereka ini adalah orang-orang yang telah hidup bertobat kepada Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Sehingga di sini saudara yang diberkati Tuhan, lebih tepatnya yang dikatakan dalam terjemahan ini menurut bahasa Yunani, seharusnya dikatakan dalam terjemahan ini adalah setelah menanggalkan segala kejahatan, setelah membuang segala dosa, membuang segala kejahatan. Ini arti yang diterjemahkan dalam pasal 2 ayat 1. Jadi ini bukan sebuah bentuk perintah untuk membuang segala kejahatan, tetapi di sini mereka sudah berada pada fase hidup dalam pertobatan. Mereka sudah ada pada masa di mana mereka telah meninggalkan segala dosa, mereka telah membuang segala dosa, menanggalkan segala kejahatan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikatakan oleh penulis adalah setelah menanggalkan segala kejahatan, jadi memang mesti tanggalkan betul-betul. Mereka harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, memang membuang. Ya, kalau barang sudah dibuang berarti itu sudah jadi sampah. Kalau sudah dibuang itu sesuatu yang sudah tidak berguna. Kalau sudah buang, saudara, tidak usah punggu ulang. Ya, kalau orang so buang itu dosa, putar balik, so jangan punggu ulang tuh dosa itu, ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sehingga kata buanglah di sini lebih tepat adalah menanggalkan. Sama dengan orang kalau misalnya mau pakai baju baru, saudara, kita harus menanggalkan pakaian yang lama sehingga kita dapat mengenakan pakaian yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi setelah mereka menanggalkan segala kejahatan yang disebutkan di sini adalah tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah. Jadi betul-betul sungguh-sungguh mereka hidup dalam pertobatan. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama.
Mereka telah membuang segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala kedengkian, segala fitnah, saudara-saudara. Memang itu mereka telah tinggalkan itu segala kejahatan. Dalam kehidupan kekristenan kita juga, saudara, kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat, nyandak cuma lain torang buang, lain torang simpang. Ya, torang so hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Contohnya, torang so buang itu segala dusta, tapi bagosip masih ada. Berarti belum semua, saudara. Torang harus tanggalkan semua. Harus tinggalkan itu cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tinggalkan itu tipu muslihat, tukang tipu, saudara. Tinggalkan itu segala kemunafikan. Jangan sampai orang-orang yang setia dalam persekutuan, tetapi ternyata orang hidup dalam kepura-puraan. Ya, jangan jadi orang yang munafik. Tapi orang harus punya sikap hidup yang jujur, terbuka satu dengan yang lain. Jangan kita tersenyum, padahal di dalam hati ada kebencian. Di dalam hati disebutkan ada kedengkian. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh ada dalam pertobatan. Memang betul-betul kita telah hidup baru. Kita telah meninggalkan cara hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan segala kejahatan. Tapi mau sungguh-sungguh kita hidup baru. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya penulis katakan, setelah meninggalkan segala kejahatan. Ya, dikatakan di sini di ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi setelah menanggalkan segala kejahatan, saudara-saudara, lain menerjemahkan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Namun saudara, maksud dari ayat 2 ini adalah setelah menanggalkan segala dosa, yang dimaksudkan di sini ialah sama seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah air susu yang murni dan yang rohani. Dan maksud Petrus adalah di sini bukan menjadi bayi yang baru lahir. Karena saudara yang diberkati Tuhan, Petrus tahu bahwa orang-orang Kristen ini, mereka adalah orang-orang yang telah hidup baru. Mereka adalah orang-orang yang seperti bayi yang baru lahir. Sehingga yang ditekankan di sini adalah bukan jadi sama dengan bayi, tetapi yang ditekankan di sini ialah keinginan akan air susu yang murni dan yang rohani, seperti bayi yang baru lahir. Jadi bayi di sini nyandak hanya sekedar bayi, karena anak 1 tahun juga dikatakan bayi, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan di sini sangat jelas bahwa bayi yang baru lahir. Jadi memang bayi yang baru lahir, yang dimana bayi yang baru lahir ini mereka menginginkan itu air susu yang murni, ya, memang tidak tercampur, tidak terkontaminasi. Mereka merindukan air susu yang murni. Makanya setelah menanggalkan segala kejahatan, segala dosa, kita harus menginginkan air susu yang murni seperti bayi yang baru lahir. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, air susu yang murni dan yang rohani ini menunjuk kepada firman Tuhan. Karena di pasal 1 ayatnya
yang terakhir di sini dikatakan ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi air susu yang murni ini saudara menunjuk kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pure, firman Tuhan itu murni, suci, kudus saudara. Firman Tuhan itu tidak terkontaminasi, memang betul-betul pure. Maka dari itu kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, yang penekanannya kepada keinginan akan air susu yang murni saudara-saudara. Jadi ketika kita hidup dalam pertobatan saudara, kita tidak akan mengalami pertumbuhan jika kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Dan kita tidak akan mengalami pertumbuhan ketika kita tidak merindukan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya orang yang bertobat, orang yang telah hidup dalam pertobatan, dia akan selalu merindukan firman Tuhan saudara-saudara. Makanya pembacaan kita di minggu yang telah lewat saudara, dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, orang yang akan mengalami pertumbuhan adalah orang yang mendengarkan firman. Orang yang hidup dalam pertobatan, kerinduannya, keinginannya adalah firman dalam kehidupan. Tapi kalau orang senyana suka firman, dipertanyakan, apakah orang bertobat atau enggak? Kalau orang senyana rindu firman, senyana suka firman saudara, dipertanyakan, apakah orang hidup dalam pertobatan atau tidak? Kalau orang sudah mau firman, ya, kalau orang sudah tidak mau mendengarkan firman, berarti orang tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, keinginan itu mesti kuat. Ya, harus kuat untuk mau. Jadi itu keinginan saudara, memang ini penekanan pada suka sekali, ya. Keinginan di sini menunjuk pada ingin sekali saudara. Contoh misalnya saudara, kalau orang keinginan cuma sekedar itu nyak mau jadi. Sama dengan kita suka diet, ingin diet hobi makan. Jadi itu keinginan cuma sekedar. Tapi kalau tekad bulat ya, mau diet pasti jadi karena kuat sekali DP keinginan untuk turun badan saudara. Tapi kalau cuma ya kita kok suka diet, hobi makan. Satu hari boleh berapa kali dia makan saudara. Sama dengan misalnya orang haus ya. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah mengalami rasa haus sekali. Misalnya ada kegiatan kepanasan saudara, kegantang tenggorokan kering, haus sekali, dia ingin sekali meminum. Ya, keadaan demikianlah keinginan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini. Kita harus punya keinginan yang seperti itu, yang memang ingin sekali, memang rindu sekali. Sama itu lagu bilang, seperti rusa rindu sungaimu, begitupun jiwaku rindu akan engkau. Orang rindu akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan selalu menyejukkan orang kehidupan. Tapi firman Tuhan juga akan membuat kita mengalami pertumbuhan secara iman di hadapan Tuhan. Makanya penulis di sini mengingatkan kepada jemaat pada saat itu supaya mereka ada pada keinginan untuk terus mendengar dan merenungkan firman dalam kehidupan mereka. Supaya saudara yang diberkati Tuhan, di sini selanjutnya dikatakan, ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman, merenungkan firman ada dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh
Memang kalau orang dengar firman kan dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Timbul ini bicara bertumbuh, saudara. Jadi kalau kita mendengarkan firman, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Tapi tidak hanya sekedar dengar, tetapi mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat atau umat pada saat itu, orang-orang yang pada saat itu mengalami kondisi yang tidak mengenakan, mengalami situasi penderitaan, tertindas dan tertekan. Kepada Tuhan, penulis Rasul Petrus mengingatkan supaya mereka tetap mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan dengan selalu merindukan firman Tuhan, dengan selalu merenungkan firman Tuhan, supaya akan membuat iman mereka bertumbuh dan membuat mereka tetap teguh di dalam Tuhan, saudara-saudara. Sama dengan orang kehidupan. Kalau orang mengalami pergumulan, orang mengalami masalah, orang mengalami persoalan hidup, bagaimana orang mau kuat? Bagaimana orang iman mau teguh? Sementara orang sendiri soni mau dengar firman. Sementara orang sendiri tidak ada kerinduan untuk mau merenungkan firman dalam orang kehidupan, saudara-saudara. Maka dari itu kalau ada pergumulan, ada masalah, orang mulai saling mempersalahkan. Orang mulai menunjuk satu dengan yang lain. Ini kok gara-gara dia, ini kok gara-gara situ, ini kok gara-gara ini. Ini yang jadi masalah, saudara-saudara. Sehingga yang saya mau katakan di saat ini adalah, kalau kita mau bertumbuh dalam iman, kuat menghadapi pergumulan dan persoalan hidup, maka kita harus mau terus merindukan firman, mau akan kebenaran firman dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan akan menjadi pegangan kehidupan kita. Ya, orang kalau pegang firman, saudara, orang pasti kuat. Jangan pernah tinggalkan firman dalam keadaan apapun kita. Kalau firman menjadi pegangan kehidupan kita, orang tidak akan khawatir, orang tidak akan takut, orang tidak akan bimbang ketika kita menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada badai dan persoalan hidup, tapi orang kalau pegang firman, dia akan kuat di tengah badai pergumulan. Amin, saudara. Firman itu begitu penting dalam kehidupan kita, saudara. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau orang selalu mendengarkan firman Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melewati berbagai pencobaan, berbagai tekanan, berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Pegang firman, saudara. Pegang firman, karena firman yang akan selalu menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya di ayatnya yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, yang kedua, Rasul Petrus mengajak orang-orang Kristen pada saat itu untuk datang kepadanya. Siapa, saudara? Datang kepada Yesus Kristus. Ayat 4 bilang, datanglah kepadanya batu yang hidup itu,
datang kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus itu sumber. Makanya orang nih boleh jauh dari sumber, saudara. Kalau orang jauh dari sumber mata air, orang mau kehausan, saudara. Tapi kalau orang ada di dekat mata air, adalah sumber air, orang pastinya akan pernah dahaga, terpuaskan, ya. Kalau haus ada air, orang minum, saudara. Makanya hidup ini jangan jauh dari sumber. Sumber itu Tuhan Yesus, juru selamat kehidupan kita. Kalau orang punya masalah, pergumulan, persoalan, datang Pak Tuhan, saudara. Jangan datang Pak Birman. Apalagi Birman itu tukang gosip. Ya, jangan datang Pak orang mulu ember. Baru curhat sadiki, satu kampung sudah Pak tahu. Ya, tapi datang Pak Tuhan, bilang Pak Tuhan, apa yang menjadi torang pe pergumulan, torang pe masalah, torang pe persoalan, saudara-saudara. Datang kepada batu yang hidup itu, ialah batu penjuru kehidupan umat manusia. Ya, bukan batu mati ini, saudara. Batu hidup menunjuk kepada Yesus sebagai batu penjuru yang akan mengarahkan kehidupan kita untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus disebut sebagai batu karena Petrus ingin Kristus menjadi fondasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kalau Kristus yang mendasari kehidupan kita, maka kita akan terbangun menjadi pembangunan suatu rumah rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya penting itu dasar, saudara. Ketika kita hidup, menjalani kehidupan ini, kita hidup di atas dasar apa, saudara? Kalau Kristus yang menjadi dasar, maka kita dibangun dalam pembangunan iman yang benar. Ya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Dasar, saudara, dalam kehidupan kekristenan kita. Rumah tangga, keluarga yang menjadikan Kristus sebagai dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga, membangun kehidupan keluarga, maka rumah tangga keluarga itu akan kuat karena fondasinya, karena dasarnya adalah Kristus. Tapi kalau dibangun di atas dasar cuma harta, habis doi, maka runtuhlah rumah. Ya, tapi kalau kita membangun keluarga, membangun rumah tangga di atas dasar Kristus, kasih Tuhan yang melekat dalam membangun keluarga itu akan tetap terjaga karena kita bangun di atas dasar kasih Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yesus, batu hidup, batu penjuru, senantiasa akan selalu menjadi fondasi kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan di ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani dan seterusnya. Di sini, saudara, orang Kristen juga disebut sebagai batu yang hidup. Mengapa, saudara? Karena persatuan mereka dengan Kristus. Ya, persatuan antara kehidupan orang Kristen dengan Kristus. Kristus adalah sumber. Kristus adalah fondasi, adalah dasar, saudara. Ya, Kristus disebut batu hidup, batu penjuru. Orang Kristen juga disebut di sini, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup karena persatuan antara kita dengan Kristus, saudara-saudara. Jadi kita hidup. Amin, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, artinya ini adalah kita harus menyerahkan diri kita bagi pembangunan rumah rohani bagi Allah. Kita harus menyerahkan kehidupan kita untuk pembangunan rumah rohani bagi Allah. Ya,
Biarlah orang sebagai batu hidup yang dikatakan oleh Alkitab di ayat 5 ini. Namun saudara, selama batu bangunan itu hanya tergeletak, ya, dia cuma ada susung begitu, biar begitu saudara, nyandak susung pada DP fondasi, DP dasar itu, maka tidak akan terbangun. Ya, maka dari itu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya apa? Sekalipun dikatakan sebagai batu yang hidup, maka kalau cuma ada biar begitu berarti nyandak DP guna. Ya, nyandak berguna itu batu-batu cuma tak susung begitu, nyandak tak susung di dalam pembangunan. Sama dengan misalnya mau bangun rumah saudara, so ada itu fondasi saudara, mari itu batu-batu yang lain belum disusun di dalam pembangunan itu, cuma tak biar begitu berarti nyandak DP guna itu saudara. Tapi kalau batu-batu itu tersusun saudara, dia akan menjadi sebuah pembangunan rumah yang luar biasa. Dalam Alkitab dikatakan sebuah pembangunan rumah rohani bagi Allah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan orang hidup ini nyandak jadi berguna, nyandak jadi berkat saudara untuk kemuliaan Tuhan. Ketika orang masih ada, ketika orang masih hidup, mari jadikan kehidupan kita ini bermanfaat, berguna bagi banyak orang, menjadi berkat, membawakan hormat dan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan Allah sendiri. Maka dari itu, kita yang disebut sebagai batu yang hidup, karena persatuan antara kita dengan Tuhan, ya, kita harus disatukan dengan Yesus sebagai fondasi, disatukan supaya dibangun, disusun menjadi sebuah pembangunan rumah rohani bagi Allah. Menjadi batu yang hidup untuk pembangunan iman. Kita menjadi batu yang hidup, bukan mati saudara. Untuk pembangunan iman, iman jemaat, iman orang lain. Kita jadi berkat, kita melayani untuk sebuah pembangunan iman. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita harus berguna, kita harus jadi berkat. Kita harus melayani untuk pembangunan iman jemaat. Lewat kehidupan kita, ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu biarlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dalam kehidupan kita. Kita harus jadi berkat. Dan biar lewat kehidupan kita, ada banyak orang mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang terbangun imannya karena pemberitaan-pemberitaan firman yang kita sampaikan, supaya mereka pun mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan indah ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan telah memberkati kami, memotivasi kehidupan kami. Kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena dalam pertobatan di sana ada pertumbuhan. Dan kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu merindukan firman-Mu ketika kami hidup dalam pertobatan, supaya akan membuat iman kami bertumbuh. Biarlah senantiasa ketika menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan kehidupan, kami akan kuat karena kami punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajak kami ketika ada persoalan, ada masalah, kami datang pada Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Yesus adalah batu hidup, batu penjuru dalam kehidupan kami, fondasi dalam kehidupan kami, supaya senantiasa kami dibangun di atas fondasi yang benar. Kami bertumbuh dalam pembangunan iman yang benar, dan biarlah kami disatukan bersama dengan fondasi itu, yaitu Engkau Yesus Kristus,
dalam kehidupan kami, supaya kami pun menjadi batu yang hidup untuk pembangunan iman, menjadi berkat, menjadi berguna, melayani Tuhan untuk pembangunan iman jemaat, sehingga lewat kehidupan kami ada banyak orang yang diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mampu mengerjakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga tulislah komen-komen positif yang membangun. Dan yang paling penting adalah bagikan video ini, sehingga ketika Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, pun ada banyak orang yang diberkati. Terima kasih saudara-saudara semua, para subscriber dan viewer.